Nah, terus kenapa bisa ada statement micin bahkan bikin bodoh? Jadi ada penelitiannya ini di hewan. Penelitiannya itu di tikus. Teman-teman bisa cari. Kalau nggak percaya, cek ChatGPT 4.0. Ada. Oh, di ChatGPT Ada. ada. Penelitiannya bisa dicek. Penelitian apakah yang dibilang membuat MSG itu bikin bodoh. Penelitian itu diteliti di otak tikus. Oke. Tikus putih. Mencit kalau kita bilang di dunia farmasi atau dokter. Ini dikasih intake MSG. Ternyata membuat otaknya jadi kecil. Tapi intake MSG-nya tuh suntikan. Dan itu banyak dosisnya. Oh, artinya kalau kita pakai hitungannya Dokter Tirta tadi sudah jauh melebihi. Iya, jadi kan? jangan berlebihan. Dari Selama ininya. aman, nah ternyata selama aman itu sifatnya jadi kayak garam. Jadi karena lucunya soalnya kayak gini, oke saya nggak makan micin, oke. Tapi Anda mengganti rasa gurih itu dengan garam yang ekstrim. Karena sama aja. Sama intake natrium kita, intake natrium kita tuh 2 gram per hari. Langsung dipukul rata 2 gram per hari. Oke. Nah terus kita ngerasa kayak, wah saya nggak pakai MSG kok. Terus saya pakai garam dapur. Tapi banyak mencapai 2 gram, sama jadi hipertensi juga. Oke, karena memang katanya yang banyak bikin hipertensi adalah konsumsi garam yang berlebih kan? Iya, garam. Itu yang paling utama betul, kan? karena glutamat ini kalau mau dijadikan penyedap harus dicampur sama garam. Makanya disebutnya MSG. Nah, kejadian ketiga kenapa kok muncul narasi itu? Karena muncul adalah sindrom namanya Chinese Restaurant Syndrome. Itu udah dibahas di mana-mana. Yaitu? Jadi MSG ditemukan di Jepang, terus digunakan oleh restoran-restoran Chinese yang pada waktu itu booming di Amerika. Dan saat itulah mulai muncul narasi bahwa kamu hati-hati makan micin karena menyebabkan karsinogenik dan kawan-kawan. Yang mana akhirnya di penelitian dibantah, gak ada. Maksudnya kenapa? Kenapa ada Chinese Restaurant Syndrome? Karena gurih banget, karena orang anggap itu enak banget. Nggak, artinya ada pihak yang bilang bahwa wah ini terlalu rame ini restoran Chinese ini gitu? Iya, jadi disebutnya Chinese Restaurant Syndrome. Bisa di sejarahnya di situ. Dan akhirnya tuh masuk kemana-mana dan ada image bahwa micin bakal bodoh yang sebenarnya kita harus luruskan. Bahwa oke, kamu konsumsi berlebihan is not good for your life tapi after long effect. Tapi kalau misalkan makan ya sesuai dengan dosis anjuran dan kamu juga hidup sehat dan makannya juga bukan ultra processed food ya gak masalah.